Kalau engkau sama-sama ikut aku masuk penjara, sia-sia tujuan aku balik untuk selamatkan keluarga aku ni. Halo, apa kabar kalian semua? Saya Asep Gustino. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Wira. Film ini berasal dari Malaysia yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan seorang penguasa bernama Raja yang menindas masyarakat lemah dan perjuangan seorang kakak yang membela keluarganya. Mampukah seorang kakak ini melawan kekejaman seorang mafia? Tidak lama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya cuy. Film dibuka dengan adegan dua orang wanita yang sedang bertarung di atas oktagon yang berambut panjang bernama V, yang diperankan oleh Ismi Melinda, artis berkebangsaan Indonesia, dan yang berambut pendek bernama Zain. Mereka melayangkan pukulan demi pukulan, sampai pada akhirnya V berhasil mengalahkan Zain dengan sebuah tendangan. Di awal film memperlihatkan seorang laki-laki yang baru turun dari bus. Laki-laki itu bernama Hasan. Hasan adalah mantan anggota militer yang memutuskan pulang ke kampung halaman. Di perjalanan Hasan bertemu dengan sahabatnya bernama Bun. Lalu Bun mengajaknya ke sebuah kedai. Di tengah perbincangan mereka ada seseorang yang sedang berkelahi. Lalu Bun membawa kedua orang itu masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil kedua orang itu mengenali Hasan. Di sini dijelaskan bahwa Hasan adalah seorang fighter yang tak terkalahkan. Singkat cerita, Hasan pun sampai di sebuah komplek rumah susun. Hasan pun turun dari mobil. Sebelum Hasan turun, Bun mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi semenjak peninggalan Hasan. Hasan pun mengucapkan terima kasih karena Bun sudah menjaga keluarganya. Dan ia pun turun dari mobil. Di sini terlihat ada beberapa orang yang sedang tawuran. Hasan pun terus berjalan tanpa menghiraukan mereka. Lalu Hasan memperhatikan kondisi rumah susunnya, tempat tinggal keluarganya. Dan tibalah Hasan di depan pintu rumahnya. Lalu ia mengucapkan salam. Lalu salamnya itu dijawab oleh adiknya. Dan tampaknya adiknya tidak senang dengan kedatangan Hasan. Lalu ia langsung masuk ke dalam kamar tanpa membukakan pintu untuk Hasan. Tidak beberapa lama, Hasan dipanggil oleh Munas, ayahnya. Lalu keduanya berbincang-bincang. Ayahnya bercerita tentang ibunya yang sudah meninggal, dibarengi dengan Zain yang ingin pamit bekerja tanpa sedikit pun menengok ke Hasan. Hasan lalu mengatakan setelah ia mendapat uang pensiun, ia akan membeli rumah dan ia ingin mengajak ayah dan Zain untuk pergi dari tempat ini. Namun ayahnya menolak. Ayahnya mengatakan bahwa Zain mempunyai hutang kepada raja. Ayahnya berkata bahwa raja lah yang harus pergi dari tempat ini sebab tanah ini adalah milik ayahnya. Di malam harinya Hasan pergi menemui raja. Lalu ia dihadang oleh Nazmi, di mana Nazmi ini adalah sahabat kecil Hasan. Hasan menasehati Nazmi agar jangan bekerja lagi untuk raja, karena ia tak ingin nasibnya sama seperti Hasan. Akan tetapi Nazmi malah menghina Hasan dengan menyebut adiknya Hasan, Zain, adalah seorang pelacur. Hasan membalas ucapan Nazmi dengan menyinggung tentang kematian saudara Nazmi yang mati karena overdosis. Nazmi pun tersinggung dengan ucapan Hasan dan mereka hampir saja baku hantam. Mi, kakak Najwa kau apa cerita? Betul ke dia meninggal? Overdose batu? Itulah orang cakap, jangan menjalang main batu. Kan nak mati kejung. Datanglah Ifrit yang melerai mereka. Ifrit adalah tangan kanan raja dan dia juga seorang petarung. Kemudian Ifrit menuntun Hasan untuk menemui raja. Setelah bertemu raja, Hasan mengatakan bahwa ia akan melunasi hutang ayahnya dan memohon agar raja jangan mengganggu lagi keluarganya. Lalu raja menjawab bahwa urusannya hanya dengan Zain adiknya. Lalu raja menjelaskan sebab kenapa ayah dan adiknya mempunyai hutang. Karena si Zain ini sudah kalah dalam pertarungan yang terjadi di awal film tadi. Lalu raja mengatakan kalau ingin hutangnya lunas,
Hasan harus bisa membawa Zain ke hadapannya. Saat akan pulang, Hasan dihadang oleh Nazmi. Nampaknya Nazmi masih tersinggung dengan ucapan Hasan dan baku hantam pun terjadi. Saat dalam keadaan terpojok, Hasan bisa saja melukai Nazmi. Namun Hasan tidak melakukannya. Dia malah meminta maaf atas ucapannya. Kemudian Hasan pun pergi. Abang memang minta maaf pasal kakak gua tadi. Sungguh-sungguh. Di rumah, Zain mengobati tangan Hasan yang terluka. Di sini Zain sudah mulai bisa memaafkan kakaknya. Lalu Hasan mengatakan bahwa ia ingin mengajak Zain untuk pergi menemui raja. Singkat cerita, Zain dan Hasan pergi menemui raja. Tibanya di sana, Zain mengatakan bahwa dia berjanji pasti akan melunasi semua hutangnya. Tetapi dia meminta kelonggaran waktu. Raja memberi penawaran kepada Zain dengan meminta Zain untuk memakan makanan anjing. Buat. Takkan kau nak biarkan je lah. Dengan dibujuk kakaknya, Zain pun dengan terpaksa melakukan itu. Kejadian itu pun direkam oleh Vi. Setelah melakukan itu, dikira hutangnya sudah lunas. Raja malah mengatakan bahwa Zain hanya mampu menutup hutangnya sebesar 40% saja. Mendengar itu, Zain tidak terima dan sempat ingin marah. Lalu kakaknya menahannya. Ketika mereka hendak pulang, Vi berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin bertarung dengan Zain. Lalu raja mengatakan kepada mereka bahwa hutangnya akan lunas jika mereka mampu mengalahkan kedua anaknya dalam pertarungan. Zain pun menyetujuinya. Di dalam ruang ganti, Hasan sebenarnya sudah tak ingin bertarung seperti dulu dan mengatakan bagaimana nasibnya jika nanti kalah dalam pertarungan. Zain lalu memberi semangat kepada kakaknya. Jika menang, Zain sendirilah yang akan membujuk ayahnya agar ikut pergi bersama kakaknya. Mendengar perkataan dari Zain, Hasan pun semakin percaya diri. Dan adegan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Pertarungan pun dimenangkan oleh Zain dan Hasan dengan mudah. Di perjalanan ketika hendak pulang, Zain mengatakan bahwa dia sangat mengidolakan kakaknya. Ia rela pergi sembunyi-sembunyi untuk melihat kakaknya bertarung di atas oktagon. Asal ada ke lelaki nak kat perempuan macam aku ni ah? Confirm lah tak ada. Muka macam hari Peter Pan. Kau kurang ajar kan? Tiba-tiba dari arah belakang terlihat ada seseorang yang mengikuti mereka. Lalu mereka berdua berlari. Kemudian mereka menaiki sebuah bus. Dan ternyata di dalam bus itu ada Vi dan adiknya Ray. Mereka tidak terima dengan kekalahannya. Dan adegan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Dan ketika Ray ini hendak menusuk Zain, tidak sengaja anak buahnya ini malah menusuk Ray. Dan Ray pun tewas di tangan anak buahnya sendiri. Melihat adiknya tewas, Vi langsung menabrakkan busnya ke sebuah beton. Di dalam bus, Zain membangunkan kakaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Dan dia melihat Ray yang sudah tewas. Tak berapa lama pasukan raja pun datang. Hasan dan Zain lalu bersembunyi.
Melihat anaknya sudah tewas, raja langsung pergi ke rumah Munas untuk mencari Hasan dan Zain. Hasan mencoba menghubungi ayahnya, namun panggilannya tidak terjawab. Singkat cerita, raja sudah sampai di rumah Munas. Lalu raja menanyakan keberadaan Hasan dan Zain. Munas menjawab bahwa ia tidak tahu. Munas mengatakan bahwa ia sudah mengusir Hasan dan Zain. Raja tahu kalau Munas berbohong dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar Munas. Munas sempat melawan, namun karena jumlah anak buah raja sangat banyak, ia pun kewalahan. Tidak puas dengan itu, raja membakar Munas hidup-hidup. Tibalah Hasan dan Zain, namun ia terlambat menyelamatkan ayahnya. Zain! Sudah! Ayah dah tak ada, Dek. Melihat ayahnya tewas terbakar, mereka pun menghajar anak buah raja satu persatu. Setelah mengalahkan anak buah raja, Zain yang ingin pergi mencari raja untuk balas dendam dicegah oleh kakaknya. Kakaknya meminta Zain untuk jangan gegabah. Dan ternyata anak buah raja ini masih sangat banyak. Zain menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari kakaknya untuk pergi mencari raja. Dengan seorang diri, Hasan menghadapi anak buah raja yang jumlahnya sangat banyak. Di tengah pertarungan itu, datanglah Bun, lalu Bun menyuruh Hasan untuk meletakkan goloknya. Kemudian Hasan dibawa oleh Bun. Karena Bun sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bun lalu menyuruh Hasan untuk memukulnya. Bun melakukan itu supaya dia punya alasan bahwa Hasan melakukan perlawanan, lalu kabur. Ayah, cepat! Berhenti, oi! Di tempat lain, Zain bertarung dengan anak buah raja. Dan anak buahnya ini adalah pemeran dalam film KL Gangster, Zizan Rozak. Tidak beberapa lama Hasan pun datang. Saat mereka terkepung, tiba-tiba terdengar dering telepon. Ternyata itu adalah Nazmi yang menelpon. Nazmi menyuruhnya untuk segera pulang karena ibunya sudah menunggu di rumah. Telefon siapa dia tu? Akak lah mana bunyi lagu tu tu? Mak kau tengah susah hati ni. Sampai bila kau nak biar raja tu bagi kita mati-mati untuk dia? Dan ternyata seluruh anak buah raja mendapatkan telepon dari keluarga mereka masing-masing. Mereka menyuruh untuk jangan lagi membela raja dan menyuruh memihak kepada Hasan. Lalu mereka pun memberikan jalan kepada Hasan dan Zain. Lalu Hasan dan Zain menghajar anak buah raja yang tersisa. Kemudian Hasan bertarung dengan Ifrit dan Zain bertarung dengan Vi. Hasan sempat kewalahan menghadapi Ifrit. Melihat kakaknya yang kewalahan, Zain mencoba membantu, namun Zain dibuat tak sadarkan diri. Melihat adiknya tak sadarkan diri, Hasan pun marah. Lalu ia menyerang Ifrit. Lagi-lagi Hasan kewalahan menghadapi Ifrit. Itu tajam.
Namun pada akhirnya dengan bersusah payah Hasan berhasil mengalahkan Ifrit. Lalu Hasan dan Zain mencoba menangkap raja, namun raja menembakinya. Hasan yang cerdik pun menggunakan sebuah tabung untuk dijadikan sebuah tameng. Lalu Hasan berhasil merebut pistol dari tangan raja. Lalu Hasan menghajar raja tapi tidak membunuhnya. Kemudian Hasan menyuruh Zain untuk pergi. Kalau engkau sama-sama ikut aku masuk penjara, sia-sia tujuan aku balik untuk selamatkan keluarga aku ni. Sia-sia. Hasan menyeret tubuh raja keluar. Di luar para warga meneriaki Hasan sebagai pahlawan. Medik! Lalu Bun menangkap Hasan dan dia ingin memenjarakan Hasan. Kemudian Hasan meminta Bun untuk jangan membawa Zain ke dalam masalahnya. Lalu di akhir film ditutup dengan Zain yang menjadi seorang anggota tentara wanita. Dan film pun selesai.